What you remember about cookies? Well, you made cookies for me Yeah. when we first met, and I think there was some kind of black magic in it. What? So dia bilang kalau ketemu saya waktu itu beberapa tahun yang lalu dan saya memberikan dia cookies, and then dia bilang kalau cookiesnya itu ada guna-gunanya, ada peletnya, maka dari itu dia tertarik sama saya. It's not a game, it's a rich thing. Kalau makan cookies itu ya, enaknya ini kebesaran, dia lebar banget. Terus aku belah kayak gini, aku pecah kayak gini nih. Terus aku celupin di kopi. Kalian bisa lihat kopi aku di sini, guys. Ini kayak gini. Terus keras. Gigiku tidak bisa menggigit cookies ini karena aku pakai behel. So, aku harus ekstra hati-hati. Aku tidak memvideokan lagi caranya aku bikin cookies. Ini aku bikinnya tadi. Dan sekarang aku hanya ingin Sekarang aku hanya ingin makan cookies ini dari dapurku yang kecil ini dengan secangkir kopi. Karena begini guys, kalau setiap aku makan cookies gitu ya, makan biskuit begini, aku selalu ingat kejadian tempo dulu ketika aku masih sendiri. Waktu itu aku masih single ya, aku belum menikah dengan suami bule ini. Terus aku ingat ceritanya itu beberapa tahun yang lalu. Kalian bisa dengar langsung dari orangnya, oke? Apa yang dia katakan tentang sepotong cookies ini. Dia menuduh aku yang enggak guys. Pokoknya nanti aku akan ceritakan selengkapnya. Hai Han. Oh, dia akan datang. Kalian tahu nggak apa yang suami aku bilang tentang aku dulu kala ketika kita belum menikah? So, beberapa tahun yang lalu, untuk pertama kalinya kan kita ketemu nih di Bali ya, di Seminyak, di salah satu restoran yang ada di pinggir pantai di Seminyak. Namanya itu restoran The Camplung. Kalau kalian ada yang tahu, restoran itu dekat dengan restoran La Plancha. Aku ketemu dia itu sore hari. You enjoy me? Hey, I want to ask you about cookies. You remember something? All of a sudden, I remember when I have these cookies and coffee right here. And I remember a few years ago when we met in Bali. You say something about me. And that time we were not married yet. I want to ask you. Come on, join me here. You still interested in me or not? Okay, please tell the netizen what you remember about cookies. Well, you made cookies for me Yeah. when we first met, and I think there was some kind of black magic in it. What? I will translate, okay? So, dia bilang kalau ketemu saya waktu itu beberapa tahun yang lalu, dan saya memberikan dia cookies. Saya memang memberikan dia cookies waktu itu karena saya lagi bikin cookies. So, kenapa enggak ya? Saya ingin dia mencoba cookies bikinan saya. And then dia bilang kalau cookiesnya itu ada guna-gunanya, ada peletnya. Maka dari itu dia tertarik sama saya. Jadi dia tertarik sama saya itu bukan karena dia cinta, tapi karena saya mengguna-gunai dia. I'm so sad. Why? Because he said I will use black magic. I don't believe that stuff. Oh, actually, I think it was white magic. What magic? Good magic. Good magic? Because I love you so much. Oh, thank you so much. I
I don't give you spell, so it was real love. Real love. Real love. Oke. Thank you. Ya, itu dia tadi pemirsa ceritanya seperti itu. Dia pikir saya itu pakai guna-guna untuk dapetin dia gitu. Padahal kalian tahu kan bahan-bahan membuat cookies itu apa aja? Ya tentunya tepung, gula putih, baking soda, vanilla essence, and apalagi butter and telur. Itu aja di baking sudah. Tidak ada unsur-unsur black magic atau apapun lah itu namanya, atau white magic atau black magic atau guna-guna atau pelet. Hello, saya ini kan kaum milenial ya. Ini udah tahun 2020. Siapa gitu yang percaya magic? Come on. Saya nggak sampai deh pikiran saya untuk cari di mana coba magic buat dapetin suami bule. Oh tidak terfikir sama sekali buat saya untuk mendapatkan pasangan itu dengan menggunakan guna-guna. Saya apa adanya saja, saya mencintai suami saya apa adanya, tulus, ikhlas, tidak pakai embel-embel karena guna-guna atau pelet. Karena kalau pelet itu kan gini ya, itu pelet ya, oh beda lagi tuh. Jadi itu dia guys. Makanya setiap saya makan cookies itu saya selalu ingat cerita saya sama suami seperti itu. Karena waktu itu dia bilang beberapa tahun yang lalu, "Hey, apa sih yang kamu kasih dalam cookiesmu itu? Kenapa setelah saya makan cookies dari kamu, saya jadi keinget terus sama kamu?" Gitu katanya. Wow, so sweet ya, so sweet. Dan saya bilang, nggak tahu. Ya, namanya juga cookies, bahannya itu aja. Tepung seperti yang kamu tahu, bahannya cookies ya itu aja. Rasanya manis. Udah, tidak ada yang lain-lain. Kalau kamu suka ya, aku bersyukur banget kamu suka dengan cookies bikinan saya, kan gitu ya. Kalau tentang black magic itu, guys, jangan percayalah yang seperti itu ya. Terutama bagi kalian perempuan-perempuan single di luar sana. Hari. So perfecto. Oke, tips ya buat kalian para perempuan-perempuan di luar sana yang masih single. Tips untuk mendapatkan pasangan bule. Jadi saya jadinya ngasih tips ya. Yang pertama itu apa ya? Oke, jadilah diri Anda sendiri. Jangan jadi orang lain, jangan jadi si A, jangan jadi si B. Jadi apapun diri kamu, karakternya, jadilah diri kamu sendiri. Karena kamu jangan memaksakan untuk menjadi orang lain untuk mendapatkan si A misalnya kayak gitu. Karena nanti orang yang benar-benar sayang sama kamu, orang yang benar-benar tepat buat kamu pasti akan datang dan pasti akan kamu temukan gitu loh, tanpa kamu harus merubah diri kamu seperti bunglon gitu lah ya. Misalnya gini nih, kamu tipe orang yang tidak suka minum alkohol. Saya tidak suka minum alkohol ya, dan saya tidak suka clubbing. Tapi rumors yang di luar sana gitu ya, katanya kalau bule itu suka clubbing, suka night club, suka minum. Oh, tidak semua seperti itu. Tidak semua laki-laki bule itu suka dengan perempuan yang suka night club, oke? Jadi kalau kalian tidak suka night club, ya udah, kamu nggak usah harus hunting cowok bule itu sampai ke night club. Tidak usah seperti itu. Dan kamu juga tidak usah memaksakan diri kamu untuk minum alkohol kalau kamu memang tidak suka minuman beralkohol. Jadi itu ya, tips nomor 1, jadilah diri kamu sendiri. Tips nomor 2 ya, bisa aja sih kamu itu tanya temen kamu misalnya ada yang nikah sama bule nih.
kamu bolehlah hey kenalin, tapi kamu jangan berharap 100% dari teman ya. Kamu jangan menggantungkan nasib kamu atau menggantungkan apa tuh namanya, menggantungkan harapan kamu sepenuhnya kepada teman kamu tersebut. Ya bolehlah, hey kamu kalau ada teman boleh dong dikenalin, gitu aja, casual, santai, santuy kalau orang sekarang bilang. Ya tapi itu lagi, balik lagi, jangan menggantungkan sepenuhnya kepada teman kamu, karena teman kamu itu bukan biro jodoh ya, karena teman kamu itu bukan biro jodoh. Jadi kalau dapat dari teman ya syukur, kalau tidak ya tidak apa-apa kayak gitu. Oke, jadi perluas pergaulan gitu ya intinya. Terus yang ketiga apa ya? Rajin nongkrong di tempat bule nongkrong. Misalnya di kantor imigrasi. Oh, tidak. Saya bercanda guys, aku bercanda saja ini. Jangan dong sampai ke kantor imigrasi nongkrongin hanya buat bule, Bo. Parah. Kecuali kalau kalian mau urus paspor, boleh deh ke kantor imigrasi gitu. Karena kalau ke kantor imigrasi cuma nongkrong buat hunting bule doang, itu mah no, big no ya. Buang-buang waktu coy, buang-buang waktu, Bo. Mungkin gini aja ya, tips nomor 3 yang bisa saya kasih tahu kalian. Sekarang kan zamannya online, zaman .com, jadi tidak ada salahnya kalau kalian ikut dating online itu yang ada di website itu. Kalian bisa cari tahu sendiri website apa aja sih yang sekarang lagi trending, maksudnya lagi ada, karena saya udah tidak ikutan itu lagi. Zaman saya sudah menikah, saya tidak tahu sekarang websitenya apa aja. Jadi itu adalah tugas kalian para wanita single yang di luar sana untuk cari tahu website yang bagus itu apa gitu. Biasanya sih ada yang gratis dan juga ada yang bayar gitu ya. Jadi kalian pinter-pinter aja memilih dan memilah. Ketika kalian sudah ada di website dating online tersebut, kalian pinter-pinter aja ya para ladies. Jangan sampai kena spam, jangan sampai kena tipu. Jangan sampai kena tipu nih sama laki-laki yang judulnya bule, tapi ternyata spam, tipu-tipu gitu. Pokoknya kalian pakai logika dan pakai hati. Jangan sekali-sekali sebelum ketemu nih, misalnya belum ketemu muka, kalian sudah invest perasaan. Nanti dulu itu tentang perasaan. Kalian santai aja dulu, chatting lah dulu gitu ya, cari tahu tentang dia, cari tahu tentang gebetan kamu kalau kamu sudah ada gebetan di website tersebut. Kalian kepo-kepo sedikit tidak apa-apa, kalian stalking, sekarang kan zamannya sudah online ya, zamannya sudah Google semuanya, kalian bisa cari tahu. Kalau kalian sudah tahu nama lengkapnya, kalian Google aja nama lengkapnya di internet itu. Nanti kan kalau dia benar-benar, atau di Facebooknya atau di media sosialnya, cari tahulah dulu seperti itu. Jadi sebelum kalian bertemu muka, para ladies jangan invest perasaan dulu, santai aja dulu sampai kalau dia si cowok ini benar-benar serius ya, terus mau melanjutkan hubungan yang lebih serius lagi, dia pasti tidak keberatan untuk beli tiket pesawat and then menemui kamu yang ada di Indonesia. Dan kalau dia serius lagi dan itu sudah jodoh, pasti akan berakhir di pelaminan gitu guys. Apalagi ya? Kayaknya itu aja tips-tipsnya dari saya untuk para ladies single. Oh ya, lagi satu, jangan sekali-kali pelitan ngomongnya, jangan sekali-sekali terbuai dengan laki orang deh gitu ya. Pokoknya carilah yang single atau yang sudah divorce, yang sudah cerai sah ya. Jangan sekali-kali karena kita terobsesi atau pengen banget dapet bule nih, jadi buta gitu aja, siapa aja disambar, siapa aja dimauin. Jadi pilihlah yang benar-benar laki-laki yang masih single. Jadi kalian pun tidak akan mengalami kendala ketika nanti akan melanjutkan ke proses pernikahan, jadi kayak gitu.
Karena kalau laki-laki bule itu yang misalnya di sini sudah tercatat menikah, kalau dia akan menikah lagi misalnya, itu tidak akan bisa karena di negaranya sudah tercatat dia sudah menjadi suami orang, dia tidak akan bisa menikah lagi gitu. Kecuali dia itu ada surat sah tentang perceraian. Kalau sudah cerai sah, ada suratnya, baru dia bisa menikah lagi gitu. Jadi nggak bisa dia tipu-tipu kalau mau menikah. Saya makan cookies lagi ya. Jadi begitulah cerita tentang cookies ini. Dimana setiap saya bikin cookies saya selalu teringat pertemuan saya dengan suami. Karena apa ya guys ya, tidak menutup, jangan tersinggung dan jangan apa ya guys. Soalnya orang Asia itu kan terkenal ya suka main guna-guna, main black magic kayak gitu. Tapi yang gak semuanya juga suka begitu. Banyak kok yang real cintanya, true love gitu lah pokoknya ya. Ya semua kok main guna-guna. Jadi kayaknya gitu aja dulu ya cerita saya tentang cookies ini. Semoga kalian terhibur, semoga kalian suka, dan jangan lupa klik like, komen di bawah, and subscribe bagi yang belum, supaya aku nambah semangat bikin video untuk share ke kalian tentang kehidupan di Amerika. Oke, see you guys in my next video. Bye bye.